Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 28 Desember 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di F-Talk edisi terakhir, edisi 27 Desember. Ada beberapa ya, tidak banyak. Silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya ya untuk dibahas, Bapak Ibu langsung isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk besok malam ya, atau edisi selanjutnya. Langsung kita mulai dari IHSG. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, IHSG telah mencapai target pullback-nya. Dan kemarin sudah kami sampaikan juga di F-Talk edisi 27 bahwa setelah tercapai ya potensinya koreksi ya. Dan hari ini IHSG Anda bisa lihat sendiri koreksinya adalah 1% lebih ya. Dan tepat di EMA 60 targetnya sudah tercapai dengan sempurna 6930. Hari ini menyentuh level tertingginya di 6853 ya, atau sedikit melewati EMA 60 dan ya habis itu turun gitu ya. Jadi sangat wajar terjadi penurunan. Bagaimana selanjutnya gitu ya? Kemungkinan IHSG masih dalam proses konsolidasi naik ya. Ini masih dalam proses pullback, mungkin pergerakan besok masih bisa ke angka 69 dengan support di 6803 ya. Jadi kemungkinan masih akan bergerak di area-area ini sampai dengan penutupan tahun ini ya. Yang kita harapkan saja dia bisa breakout, namun sekali lagi ini masih belum terlihat dari sisi teknikal ya, karena EMA 60 masih tetap dipertahankan sebagai resist ya. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan saham. Yang pertama, mau tanya arahnya MDKA kemana TA-nya? Oke, MDKA, Merdeka Cooper ya. MDKA saat ini kalau kita lihat dari tren besarnya cenderung ke konsolidasi dengan rentang yang cukup lebar, dan keberadaannya saat ini relatif berada di middle area pertengahan konsolidasinya, yaitu di 3.900 dan 4.100 ya. Ini kita anggap sebagai middle area ya, dimana risk dan reward seimbang gitu ya. Nah, kemanakah arahnya? Kemungkinan besar untuk MDKA dalam jangka pendek pergerakannya masih akan cenderung konsolidasi dan mengarah ke support, karena setelah terjadi rejection mungkin kenaikannya terbatas di 4170 atau 42 ya. Kemudian untuk supportnya di sini ada gap terbuka ya. Gap terbuka di angka 37 ya. 37.700. Oke, seperti itu. Oke. KIN hari ini di JOS hari ini di PTR, oke. Minta analisa AMRT. AMRT sudah lama tidak kita bahas ya. AMRT sekarang ini lanjutkan uptrend. Sejauh ini pergerakannya masih mengarah ke atas, dan kemarin sempat mengalami kenaikan cukup bagus karena terkonfirmasi bergerak di atas EMA 60 kembali. Potensinya harusnya masih melanjutkan uptrend ke angka 3000 ya, menguji kembali level 3000. Oke, saya jual KIN di 675, profit sama seperti PTR tapi lupa nggak buyback, gimana ya gitu. Oke, hari ini kita take profit ya. Ini belinya ya tanggal 23, dan kita hari ini jual tepat di 680, 675 ini ya. Ini tadi kita jual bersih ya. Pertama kita jual di 655 sesuai dengan trading plan, dan kita jual di TP1 sesuai dengan rekomendasi kami di TradingView. Ini rekomendasi gratis ya. Jadi harusnya tidak hanya member PTR yang menikmati kenaikan KIN ya. Jadi follower kami di TradingView ya. Ini TradingView kami ya. Anda bisa buka ya, Anda bisa follow. Nanti kalau ada update tidak hanya rekomendasi tapi juga warning, sehingga kalau misalkan ada saham-saham yang menurut kami perlu dihindari, nanti kita juga akan berikan di sini ya warning, seperti Bumi, Bukalapak ya. Itu juga penting ya supaya tidak nyangkut ya gitu. Baik, jadi untuk KIN
kalau belum buyback atau mau buyback lagi bagaimana gitu ya. Kenapa kok kita jual tadi tepat di 680 ya? Jadi tepat 680 kita jual 680, 675. Setelah itu nyaris tidak mengalami kenaikan lagi. Tepat di jam berapa tadi ya? Jam 10.44. Bukan kami yang price maker, bukan, tapi memang disitulah area take profit yang ideal untuk saham Kencana Energi. Jadi ya secara otomatis harusnya sistem-sistem terotomatisasi untuk menjual di harga tersebut, sehingga muncullah tekanan jual di harga-harga tersebut sesuai dengan yang kami informasikan di TradingView juga ya. Kalau Anda perhatikan TP-nya adalah 675, itu TP1 dan TP2 740. Dalam proses ke 740 itu saja ada proses. Nah, kalau misalkan mau buyback seperti apa? Kalau mau buyback sepertinya keen bisa di harga saat ini sampai dengan 630 dengan proteksi di 615 ya, seperti itu. Lanjut. Selamat ya untuk KIN hari ini. Lumayan kita dapat 10 ya. 10 PV. NICL terbang Pak, bisa ke atas 200. NICL kemarin kita sudah pernah bahas NICL saat dia sebelum naik ya. Sebelum naik. Dimana target yang pertama adalah 171. Ya. Dan target keduanya di 230-an ini. Apakah bisa? Bisa mengarah ke sana, masih sama dengan pembahasan di F-Talk sebelumnya. Oke. Lanjut. IHSG rontok setelah capai target. Ngeri sekali. Gimana potensi saham BNBR? Bakri and Bros. Saat ini BNBR secara teknikal cenderungannya masih mengalami tren naik ya. Mengarah ke tren naik. Kalau Anda lihat secara tren, dilihat dari moving average EMA 60 ini bergerak naik ya, artinya ini adalah uptrend. Jadi potensinya sekarang ini berada di resist yang ini. Ya, kalau ini breakout potensinya cukup besar karena ini nominal kecil ya, sekali lagi. Kebetulan tepat di 1,6 di 97 di 97 ya, 95 97 ya, atau di level psikologi 100 lah. Itu potensi untuk terdekat kalau dia bisa breakout di sini. Untuk supportnya kalau misalkan dikasih kesempatan untuk buy on weakness mungkin di 75. Seperti itu. IHSG belakangan ini jelek, apakah harus cabut dana dari pasar saham? Mohon advice-nya Pak Yev. Justru ini adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk kita belajar. Waktu yang tepat untuk kita mengetes sistem kita, kalau kita punya sistem, mengetes strategi kita, mengetes kedisiplinan kita, kepatuhan kita terhadap strategi. Ini adalah waktu yang tepat, bukan waktunya kabur. Ya. Jadi kalau Anda takut, ya gunakan dana seminim mungkin, di mana Anda tidak khawatir atau tidak was-was kalau marketnya bergejolak turun gitu ya. Yang pasti di mana kondisi turun, IHSG turun atau marketnya jelek, disitulah kita belajar dan kita melakukan pengujian sistem atau strategi yang kita miliki selama ini, apakah bekerja dengan baik atau tidak. Dan ya, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi baik itu dari strateginya, evaluasi terhadap diri kita sendiri, bagaimana psikologis kita merespon pergerakan market yang dianggap dalam tanda kutip jelek. Ya, kita sudah berikan contoh di bulan Maret 2020. Apakah kita kabur? Ya, justru baik itu PTR ataupun peer dan peers, apalagi justru meningkatkan aktivitas transaksinya ketika market rontok. Bukan menangkap pisau jatuh, bukan. Ya, tetap akan ada saham yang naik ya. Anda lihat di bulan Maret 2020 ya, kita masih plus ya, dari 39 di bulan Februari menjadi 40,5, dan di bulan selanjutnya kita plus 5% ya, ini PTR ya. Jadi ya kalau kita trading ya justru ini volatilitas yang kita cari, pergerakan yang kita cari kan. Kalau yang kita agak susah kalau trading itu adalah ketika kondisi di mana indeks sedang konsolidasi. Nah,
Tapi tetap aja akan ada saham yang bagus juga yang digerak. Misalkan hari ini tetap ada yang naik seperti NICL, KIN ya. Banyak saham-saham yang berpotensi naik ketika indeks itu turun. Jadi ya tidak ada alasan untuk kita keluar ya gitu. Jadi justru malah ini adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan transaksi ya, baik itu untuk trading apalagi untuk invest kita nyari saham-saham bagus yang sedang diskon dari harga yang sewajarnya dari fundamentalnya kan gitu. Jadi justru investor sekarang ini malah melihat-lihat mana yang bagus, mana yang kira-kira bisa dibeli. Nah ketika indeks naik bagus ya malah justru mereka ya nggak akan berani beli gitu kan. Kebanyakan kan seperti itu investor yang jangka panjang mencari momentum masuk ketika market turun. Seperti yang kami lakukan, kami contohkan di Peer dan Peers. Ya, ketika market jatuh sangat mudah untuk mencari saham-saham bagus ya untuk dibeli. Ya kan? Nah, ketika market seperti sekarang ini relatif belum turun sebenarnya. Masih banyak saham-saham yang masih cukup tinggi harganya untuk dibeli. Gitu ya. Sehingga kita ya tidak bisa melakukan akumulasi secara besar-besaran seperti halnya di bulan Maret 2020 ya, atau bulan Mei. Biasanya bulan Mei turun ya. Nah seperti itu. Jadi buat Bapak Ibu yang takut, pakailah dana-dana yang ya Anda alokasikan untuk belajar ya. Namanya juga market itu berproses ya. Jadi kalau Anda istirahat dari market, kemungkinan Anda akan kehilangan momentum. Ya, kehilangan momentum, ya akan berkurang juga ketajamannya juga. Kemungkinan seperti itu ya. Kalau saya lihat kebanyakan kalau istirahat itu habis itu dia masuk lagi itu bingung mau beli yang mana, bingung bagaimana mengikuti market. Ya, seperti itu ya. Karena market itu ya seperti halnya kehidupan, kalau kita hindari ya kita akan rugi. Kita harus terus maju gitu ya. Seperti itu. Kira-kira yang dapat saya bagikan seperti itu untuk terkait kalau kita lihat market jelek itu harus apa ya, harus justru malah melihat dan terus melakukan transaksi ya dengan kehati-hatian ya, karena itu yang diuji bukan hanya strategi, yang diuji kita sendiri, psikologi kita ya gitu. Oke, yang terakhir promo PTR Peer bundling dong Pak kalau ada info ya, thank you. Oke, jadi untuk promo sudah selesai kemarin malam ya. Untuk promo bundling belum ada info. Jadi kalau Anda pengen dapat seperti kemarin paket 3 bulan diskon berapa kemarin itu langsung habis, karena yang banyak kan mereka sudah daftar sebelum ada promo ya. Jadi silakan kontak admin, minta dihubungi sebelum ada pengumuman promo, karena promo 3 bulan terutama untuk PTR itu cepat habisnya. Seperti kemarin banyak yang kehilangan momentum ya. Jadi kontak admin, minta dihubungi kalau ada promo ya. Seperti itu caranya supaya Anda dapat info lebih cepat ketika ada promo. Saya belum tahu kapan ada promo lagi. Yang jelas sekarang ini ya masih belum ada info. Nanti mungkin ya kalau ada pasti diinformasikan, baik itu di F-Talk ataupun di Telegram kami. Itu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dan Bapak Ibu yang berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Silahkan isi kembali saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Analisa lagi pembahasan di F-Talk ini karena namanya prediksi, bisa benar dan bisa salah. Buat trading plan, buat investing plan ya, dan jalanan itu dengan baik dan benar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.